untuk pembahasan awal rencana kerjasama Pak ya, rencana MOU antara Kementerian Transmigrasi nanti dengan Pak Sekjen, biasanya Destudes ya untuk universitas, dengan Rektor ya, dengan Bapak Rektor dari Universitas Semarang. Telah hadir bersama kami, Bapak izin kami menyampaikan di sini ada Pak Direktur Sofia, kemudian teman-teman dari Biro Hukum, dari bagian hukum, kemudian dari unit teknis yang ada di Kementerian Transmigrasi, Bapak. Jadi sebelum nanti kita teknisnya biasanya Pak izin, biasanya nanti kita bahas langsung di naskah, kemudian nanti ya karena naskah kesepahaman Pak ya, jadi nantinya harapannya ini kan belum final ya, jadi nanti di forum ini kita sepakati dan kita ajukan kepimpinan biasanya Pak, terus ada sedikit biasanya ada penyesuaian nanti kita sampaikan kembali untuk kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan. Itu proses yang ada di kami biasanya begitu Pak Satrio izin. Nah, tentu saja semangat dan selalu diingatkan oleh Pak Menteri, pimpinan, semangat dari MOU ini bukan hanya sekedar seremoni Bapak, dan hanya sekedar seremoni, semangatnya adalah bahwa setelah MOU ini sudah, bahkan bukan setelah Pak ya, sebelum MOU ini dilakukan sudah ada gambaran, sudah ada rancangan desain seperti apa, bagaimana dan apa serta sejauh mana rencana kerjasama yang akan dilakukan ke depannya antar mitra, antar pihak Pak ya, antar pihak. Jadi memang di kami Pak Menteri sangat concern terhadap konkret ya, konkret dari pelaksanaan rencana kerjasamanya Pak. Seperti apa, siapa yang melaksanakan, ruang lingkupnya apa, begitu Pak. Itu dari Pak Menteri untuk pembukaan dari kami. Mungkin dari kami pengantarnya seperti itu, Bapak. Sebelum ke USM dari Pak Dir Sofyan, Bapak mungkin ada sedikit ini dulu pembukaan Pak. Silakan Pak Sofyan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun mulai virtual kita ketemu lagi. Jadi Mas Andi, jadi saya laporkan Mas Andi ya. Jadi di sini ada Ibu Prof yang cantik, Mas Andi, Prof Muji. Itu juga kakak kelas saya, tapi kakak kelas saya. Nah, kalau Mas Andi ini juga adik kelas saya juga nih, Mas Tutu, tapi dia angkatannya udah angkatan mendekati angka 2000 ya. Ya, jadi saya lebih tua lagi, Pak. Iya. Alhamdulillah awet muda Prof Muji dan Pak Bambang Tetuko yang dulu mentor saya ini Mas Andi, Pak Bambang Tetuko ini yang obsek saya, terus kalau saya konsultasi tugas-tugas besar itu ke beliau. Di sini juga Mas Andi, Mbak Rahel, Mbak Indri, itu adik kelasnya Mas Tutuk semua. Iya. Sipil Undipnya Pak Sofyan. Iya, jadi Mas Andi ini koordinator IKA Undip Kementeran. Ya, enggak apa-apa. Oke, baik. Jadi intinya bahwa MOU ini sebenarnya berawal dari temuan kami, hasil karyanya Pak Satria ya. Jadi LPPM dari Semarang, di mana kami menilai ini sangat cocok kalau diterapkan di daerah-daerah transmigrasi. Iya, sehingga harapan kami nanti setelah MOU nanti di dalam kegiatan-kegiatan terutama di tempat kami nanti mau nggak mau kita harus melibatkan teman-teman dari USM ini Mas, terutama yang untuk sarana prasarana kelistrikan, karena untuk rumah produksi yang akan kita kembangkan itu agak sulit kalau mengandalkan PLN atau on-grid. Jadi kecenderungannya adalah off-grid. Jadi kalaupun di lokasi TRAN itu saat ini sudah ada listrik, yang ada itu PLTD dari PLN. Jadi kalau kita ambil nanti untuk rumah produksi, seperti yang pernah kejadian di Teluk Bintuni Pak Satria, itu langsung kedap-kedip itu listrik di SP1, SP2. Wah, iya, yang dimarahin malah kita. Nah, jadi intinya, tapi alhamdulillah karena didukung penuh oleh Bupati Teluk Bintuni waktu itu,
akhirnya dia nyurati PLN dan alhamdulillah ditambah mesin-mesinnya sehingga sudah nggak kedap-kedip lagi untuk kegiatan industri di daerah itu. Makanya saya kok memandang bahwa nanti untuk kelistrikan rumah produksi itu sebaiknya off-grid dan kami memandang tipologi alat itu sesuai yang sudah diterapkan oleh teman-teman LPPM dari USM. Jadi untuk itu ya nanti mohon sumbang saran dari Prof. Muji, Mas Bambang, Pak Satria nanti untuk kegiatan berikut-berikutnya nanti ini akan kami terus libatkan teman-teman dari USM ini. Ya, jadi selamat datang dan mudah-mudahan MOU dilanjutkan nanti PKS dengan Ditjen PMT. Ya, jadi kira-kira demikian dari kami, Mas Andi. Di sini nanti ada Mbak Fatwa Indria. Ya, Mbak Fatwa Indria ini angkatan 2003 ya, Mbak Indria? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Iya. Terus kalau Mbak Rahel ini angkatan berapa, Mbak Rahel? Izin Pak, maaf udah angkatan tua. Malu Ya masih ya itu wong saya aja masih hormat sama Prof. Muji itu angkatan 82 ya, Prof ya. 79 lebih. Oh, 79, lagi. Masya Allah. Masya Allah. Itu senior saya yang awet muda tuh Mbak Rahel. Tapi izin Pak, biar hebatnya saya tuh Mbak dulu. Rahel, beliau merasa muda terus. Makanya gagasan-gagasannya untuk membangun negeri ini cukup besar. Jadi mumpung kita ini ada senior-senior ini, kita manfaatkan gagasan-gagasan beliau ini untuk membangun negeri, terutama yang dari daerah-daerah yang terpinggirkan, terutama di lokasi terang. Itu yang pesan dari saya, Mas Andi, Mbak Rahel. Ya, jadi mungkin nanti kalau kaitannya ini nanti Mas Andi bisa dan Mbak Rahel nanti bisa mendorong Mbak Indri ya nanti untuk itu, dan termasuk nanti kalau APT-nya cair kami segera akan menghadap ke Semarang ya untuk konsultasi yang lebih lanjut. Demikian dari kami, Mas Andi, monggo dilanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari kami. Mungkin Ibu Profesor silakan Bu, mungkin mewakili USM, mungkin ada pengantar sebelum kita ke teknis Bu, silakan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Muji Astuti Handayani, di sini sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Semarang. Nah, ini di sini sebetulnya saya dapat undangan ini juga dari Pak Rektor dan Humas dari USM, tapi ini kebetulan ada Bu Yati ikut di sini, tapi beliau ini sedang keseripahan, ada saudaranya yang meninggal, sedang berkabung, jadi mungkin saya mewakili di sini ya Bu Yati, tapi beliau juga mendengarkan, mungkin sedang prosesi pemakaman, jadi minta maaf. Dan ini Pak Rektor juga sedang saya hubungi, tapi mungkin ada kegiatan yang bersamaan ya. Jadi saya mewakili, dan Pak Rektor sudah ketemu dengan Pak Sofyan Hanafi di Universitas Semarang. Jadi Pak Rektor sangat terima kasih atas perhatian dari Transmigrasi untuk kegiatan ini khususnya, begitu Pak Andi. Dan kami siap untuk membantu pemerintah dan membantu masyarakat seluruh Indonesia dengan apa yang bisa kami lakukan, dan dalam hal ini membantu listrik yang ada di pedesaan yang jauh dari kota.
Dan di sini ada Pak Satria, ini yang sangat rajin untuk menciptakan inovasi-inovasi ya meskipun masih muda sekali. Kemudian di sini juga ada Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat Pak Bambang Tutuko. Dan tadi Pak Sofyan dan Nafi, kalau tadi panjenengan siap ke sini, kami juga kalau seandainya dibutuhkan juga siap ke sana gitu ya. Yang penting nanti cocok-cocokan waktunya gitu. Jadi kami siap kalau dipanggil ke sana atau panjenengan tindak ke sini. Jadi siap semua dan siap untuk membantu pemerintah apa yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya yang sekarang itu dari listrik, nanti mungkin apalagi nih seperti contohnya sekarang ini sama Mas Sadra sedang membuat hidram apa untuk air supaya tidak memakai tenaga. Nah, nanti mungkin inovasi-inovasi yang ada di LPPM nanti yang lebih murah dibanding kalau dikerjakan pakai teknologi apa gitu ya. Nanti bisa membantu pemerintah khususnya di transmigrasi kan di desa-desa yang terpencil. Saya rasa begitu Pak Andi, Pak Sofyan dan Bapak Ibu semua. Tadi maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu ya perkenalannya. Jadi semua Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Demikian Pak Andi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Pak Satria izin langsung kita mulai atau bagaimana? Oh Pak. Oke Bapak silahkan monggo. Baik, terima kasih Ibu. Saya tadi juga lupa, mohon izin sebelumnya Pak Kepala Biro ini ada rapat dengan Pak Sekjen, jadi tidak berhalangan hadir, kemudian menugaskan ke saya. Saya kebetulan di bagian kerjasama Ibu di Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat. Terima kasih. Langsung saja Mbak Iga, minta tolong bisa di-share materinya. Ini sudah terinfo nggih Bapak Ibu dari USM untuk draftnya ya? Mungkin Sampun di Bapak. oh itu Oke. Sampun. ini Bu Wiyati Sadewisasi itu Ketua Humas. Monggo Bu Dewi. Nggih. Yun sewu Bapak Ibu. Silakan Ibu. Ya. Nggih. Yun sewu Bapak Ibu yang kami hormati, untuk nota kesepahaman ini sudah kami sampaikan ke Pak Rektor. Pak Rektor sudah ACC dan sebetulnya hari ini yang mengagendakan adalah Pak Rektor sendiri, tapi hari ini semua kami hubungi tidak bisa. Pak Rektor, Ibu juga nggak bisa. Jadi saya tidak tahu ada apa ini, padahal beliau sendiri yang memerintah kami untuk menyampaikan bahwa Zoom dilaksanakan pada tanggal hari ini jam 2. Namun mohon maaf, beliau belum bisa terhubung dengan kita semuanya. Tapi monggo Bapak Rektor selalu menyambut dengan baik, apalagi ini sudah ada Prof. Muji, ada Pak Satria, ada Pak Bambang, mungkin teknisnya nanti beliau akan mendengarkan dan dilapori oleh beliau-beliau ini. Jadi monggo Bapak Ibu dilanjutkan saja. Kami selaku humas mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Semoga Pak Rektor tidak ada apa-apa karena kami sudah menghubungi kok tidak ada respon. Kemudian dari sekretaris juga tidak ada respon, atau mungkin HP-nya kadang-kadang juga hilang, pernah juga. Ini mohon maaf sekali Pak Rektor. Barangkali nanti kami laporkan saja. Namun monggo hari ini kami persilahkan untuk rapat dengan Ibu KLPPM. Monggo Bapak Sofyan, kami persilahkan. Dipun lanjutaken. Baik, terima kasih Bu Yati. Baik, nanti langsung kita mulai Bu ya. Nanti teknisnya kita bacakan Bu. Nanti kalau ada masukan, usulan, koreksian, monggo langsung disampaikan nggih. Atas bantuan Pak Andi. Nggih. Baik. Biar kita efektif Bu waktunya izin. Siap. Baik, jadi sebelumnya Ibu nanti kami mengingatkan sekedar ini aja, info saja bahwa ini adalah draft awal Bu ya, draft awal untuk naskah kesepahaman bersama. Jadi sifatnya masih ruang lingkupnya masih global, masih relatif umum dengan jangka waktu cukup menengah ya, bukan menengah panjang Bu ya, bukan pendek. Kalau perjanjian kerjasama kan
biasanya 1 tahun, 1-2 tahun. Kalau ini sifatnya mungkin 3 sampai 5 tahun untuk jangka waktunya. Nah, untuk ruang lingkupnya harapannya walaupun seperti sebagaimana tadi disampaikan Pak Dir Sofyan bahwa akan ditindaklanjuti dengan PKS terutama untuk panel surya Bu ya. Salah satunya ya, salah satu untuk panel surya. Harapan kami Bu dari Biro Perencanaan Kerjasama dan Humas tidak hanya terbatas di situ. Nah, makanya nanti potensi-potensi kerjasama apa saja yang akan bisa yang menjadi keunggulan ya, menjadi keunggulan, menjadi apa ya, menjadi keunggulan penting dari nilai-nilai tambah yang ada di Universitas Semarang nanti bisa termasuk dalam ruang lingkup yang ada di sini Bapak Ibu. Jadi harapannya nanti rencana-rencana kerjasama ke depan sudah semua termasuk dalam ruang lingkup yang kita saat ini. Sehingga pada kesempatan yang ini sudah hadir unit teknis yang memang mengampu langsung, paham langsung secara teknis substansi kegiatan apa yang akan dilaksanakan, bisa menjajaki peluang-peluang menjadi keunggulan dari Universitas Semarang sendiri, begitu Bu. Jadi nanti kita lebih makro Bu ya harapannya untuk di kerjasama ini. Baik, langsung saja dimulai Mbak Iga, silakan di. Selamat siang Bapak dan Ibu, saya akan membacakan draft kepahaman bersama antara Kementerian Transmigrasi dan Universitas Semarang. Yang kami tandai berwarna kuning ini merupakan usulan dari pihak Universitas Semarang. Mohon apabila ada masukan atau koreksi dapat disampaikan ya Bapak dan Ibu. Kesepahaman bersama antara Kementerian Transmigrasi dan Universitas Semarang tentang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat transmigrasi. Ini merupakan judul yang kami tawarkan kepada Universitas Semarang, namun ada usulan tersendiri dari Universitas Semarang yaitu judulnya itu pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Ini bagaimana Pak Ibu untuk mengenai judul? Bisa Izin nanti dari sedikit Pak. Pak, Monggo Bu, nambahin silakan. sedikit. Kalau di perguruan tinggi itu pendidikan, penelitian dan pengabdian itu sering disebutnya Tridharma Perguruan Tinggi ya, gitu. Mungkin sama cuman penyebutannya yang ini kita biasa sebutnya Tridharma Perguruan Tinggi ini, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Monggo Pak. Siap. Mbak Nisa dari Biro Hukum, bagaimana? Apa kita bisa sepakat yang alternatif dari PH USM? Menurut saya ini tidak mengubah substansi ya. Ya benar Bapak. Izin Bapak, Ibu, kalau untuk Tridharma Perguruan Tinggi sendiri kan memang ini ya pendidikan, penelitian dan pengabdian. Jadi mungkin secara substansi judul tersebut juga sudah diakomodir di Tridharma Perguruan Tingginya. Baik, berarti langsung kita sepakati saja pakai judul dari USM, Mbak Nisa. Bagaimana? Baik Pak, tidak apa. Baik, langsung saja Mbak di delete yang atas. Izin Mas. Langsung kita sepakati ya Bu, atau ada yang lain? Belum. Izin Mas Andi. Monggo Pak Dir. Kalau judul yang kuning ini kan seolah-olah dengan Dirjen 1 ya. Tapi kalau lebih umum pengembangan sumber daya di kawasan transmigrasi. Jadi tetap pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangkanya pengembangan sumber daya di kawasan transmigrasi. Sakit Pak. Jadi dua belah pihak semua ada isinya. Sebentar, langsung dituliskan aja Mbak. Alternatif ketiga langsung dituliskan dulu. Recording stopped. Biar kelihatan nanti sandingannya. Langsung ditulis dulu coba. Recording in progress.
Oke Pak, berarti nanti ini saya alternatif ketiga ya. Biar kelihatan dulu sandingannya, baru kita sepakati, kita hapus yang Oke. tidak dipakai. Iya. Jadi kalau pengembangan sumber daya ini bisa sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia. Jadi masuk semua. Bagaimana dari bagian hukum masing-masing Dijen? Ada masukan untuk alternatif ketiga, apa bisa disepakati? Sudah. Baik, kita sepakati ya Bapak Ibu. Jadi kita pakai alternatif ketiga ya. Pelaksanaan kegiatan Tridharma perguruan tinggi dalam rangka pengembangan sumber daya di kawasan transmigrasi. Tapi izin Pak Dir Sofyan, ini kalau nanti saya dikoreksi kalau kami kurang tepat. Ini kan berarti lokusnya hanya di kawasan transmigrasi Bapak ya. Kita tidak ada intervensi di kantor pusat ya, begitu Pak? Atau ada rencana kegiatan yang melibatkan unit pegawai kita? Kalau ada melibatkan unit pegawai kita, jangan penyebutannya kan berarti tidak hanya di kawasan transmigrasi, begitu Pak? Atau bagaimana? Oke, karena sebenarnya di lingkup kita juga bisa. Karena temuan-temuan yang sifatnya lebih menguntungkan di samping di kawasan mungkin juga di pusat ya. Iya. Terutama di balai-balai nanti bisa transfer knowledge ya. Iya, Pak. Monggo kalau Mas Andi punya Mbak Nisa, gagasan. ada masukan Mbak Nisa? Jadi kita ingin membuat judul, di mana judul itu tidak hanya ruang lingkup yang mengatur di lokus kawasan transmigrasi, di mana kawasan transmigrasi sudah jelas, ada 153 kawasan, sudah dikunci. Sementara ada potensi-potensi pengembangan atau potensi kerjasama yang bisa dilakukan dengan balai-balai kita, di mana balai-balai berada di luar kawasan transmigrasi. Ada usulan Mbak? Terima kasih. Izin Bapak, berarti ini tidak hanya kawasan transmigrasi tapi juga lingkupnya di kementerian juga ya Pak, walaupun di balai. Iya. Ada usul konkret Pak Dir, kira-kira itu nanti rencana kerjasamanya dengan siapa, kemudian terkait apa Pak? Jadi kita sudah ada gambaran. Ya. Jadi intinya transfer knowledge. Kalau yang pertama nanti untuk di rumah produksi kan langsung dengan masyarakat. Terus yang kedua nanti yang akan mendampingi sehari-hari kan nanti kan berikutnya nanti dari balai-balai ya. Jadi bisa juga transfer knowledge-nya ke balai. Jadi mungkin sumber daya di Kalau langsung pengembangan sumber daya transmigrasi, apakah bisa itu mencakup semua Mbak Nisa? Sepertinya kalau misalnya sumber daya transmigrasi lebih umum ya Pak tampaknya ya. Iya, boleh. Tidak hanya terfokus pada satu tempat. Bisa semua yang meliputi ketransmigrasian mungkin bisa termasuk dalam isi transmigrasi tersebut. Iya. Boleh, Mas. Bagaimana Pak Satria dan tim dari USM? Kita tidak menyemitkan Mbak ya. Jadi kita membuka peluang untuk kerjasama-kerjasama yang dilakukan di luar lokus kawasan transmigrasi Bapak. Kodenya nggak apa-apa, Pak. Baik, terima kasih Bu. Langsung saja Mbak, dibenarkan yang di kawasannya dicoret. Kita Betul, sepakat. di kawasannya dicoret, Mas. Iya. Karena tempo hari saya ingat pesannya Pak Rektor ya. Karena bisa saja nanti anak tran, Pak Rektor itu memberi kapet merah untuk anak transmigrasi yang mau kuliah di Universitas Semarang misalkan. Barangkali ambil S2 ya Pak ya. Siap-siap Iya, Pak. ya. Sepakat Pak. Iya. Berarti kita sepakati untuk judul Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada Iya, kita lanjutkan. sumber daya transmigrasi. Iya. Baik, terima kasih masukannya Pak Dir. Langsung kita lanjutkan Mbak, silakan Mbak. Pada hari ini, titik-titik tanggal, titik-titik bulan, titik-titik tahun 2025 bertempat di titik-titik kami yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Danton Ginting Munte, Sekretaris Jenderal Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 172 garing TPA tahun 2024 tanggal 28 November 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata nomor 17
Jakarta Selatan 12750 selanjutnya disebut sebagai pihak 1. 2. Supari, Rektor Universitas Semarang yang diangkat berdasarkan surat keputusan Yayasan Alumni Undip Semarang nomor 08 garing SK garing YA strip Undip garing 2021 tanggal 1 November 2021 tentang pengangkatan Rektor Universitas Semarang berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta, Logosari, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Semarang, selanjutnya disebut pihak kedua. Silakan Bapak Ibu dari USN untuk Pak, udah benar penyebutan Pak Rektor, alamat dan nomor-nomor yayasannya, silakan. Sudah betul, Pak. Baik, makasih Bu Yati. Lanjut, Mbak. Izin Bapak, untuk yang Pak Sekjen mungkin bisa ditambah setelah Republik Indonesia itu. Iya, Mbak. Mohon maaf tadi terlempar dari Zoom sebentar. Mungkin untuk yang Sekretaris Jenderal setelah Republik Indonesia bisa ditambah yang diangkat. Yang diangkat berdasarkan Indonesia, yang diangkat berdasarkan. Ya, baik. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Bisa saya lanjutkan ya. Pihak ke-1 dan pihak kedua untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai pihak dan secara bersama-sama disebut sebagai para pihak. Terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut. A. Pihak ke-1 adalah Kementerian Transmigrasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi. B. Pihak kedua adalah perguruan tinggi swasta yang didirikan berdasarkan keputusan Koordinator Kopertis 6 nomor 1543 garing K garing Kop garing 6 garing 1987 tentang pendirian Politeknik Semarang dan SK Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 160 garing D garing O garing 1993 tentang perubahan bentuk menjadi Universitas Semarang. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak sepakat untuk menandatangani kesepahaman bersama. Ini mungkin untuk judul akan kami sesuaikan seperti yang di atas ya Bapak Ibu. Untuk menandatangani kesepahaman bersama tentang sebentar. Tentang pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka pengembangan sumber daya transmigrasi yang selanjutnya disebut kesepahaman bersama dengan ketentuan sebagai berikut. Sampai sini tidak ada koreksi ya Bapak Ibu? Atau Mbak Nisa dari Biro Hukum apakah ada koreksi Mbak? Belum ada Mbak, untuk yang ini kami sepakat. Oke, baik. Maaf, boleh ya. izin. Oh, boleh Pak. Itu yang untuk pihak kedua tidak definitif ya disebutkan Universitas Semarang begitu. Boleh Pak. Itu kan perguruan tinggi swasta. Oh, baik. Kalau misalnya disebutkan yang pihak satu kan sudah definitif Kementerian Transmigrasi. Kalau yang kedua disebutkan Universitas Semarang langsung itu. Perguruan tinggi swastanya dihapus. Ya. Begini Bapak dan Ibu. Yang kebetulan saya demikian. Baik. Prof. Muji, monggo Prof. Iya. Ya. Baik. Baik Pak. Saya lanjutkan untuk pasal 1 maksud dan tujuan. Sebelumnya ini ada masukan, jadi kita agak sedikit berbeda untuk pasal 1 maksud dan tujuan ini. Kalau dari pihak kami,
maksud dan tujuan di ayat 1 dan ayat 2 ini berdasarkan kesepahaman bersama yang telah dilakukan antara instansi kami dengan universitas yang telah ditandatangani kesepahaman bersamanya. Pasal 1 maksud dan tujuan. Ayat 1 kesepahaman bersama ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi para pihak melakukan kerjasama untuk meningkatkan sinergitas antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam pelaksanaan A. Pendidikan, B. Penelitian, C. Pengabdian masyarakat, D. Penataan, pengembangan, kebijakan, program, kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan ekonomi, investasi, dan hilirisasi guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi secara terintegrasi dan berkelanjutan. Ayat 2, kesepahaman bersama ini bertujuan untuk mendukung percepatan pembangunan, pengembangan, dan pemberdayaan di kawasan transmigrasi melalui sumber daya para pihak. Kalau untuk dari pihak USM bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah setuju masukan dari pihak kami atau ada alternatif lain seperti yang kami tandai kuning ini dari pihak USM itu sepertinya untuk maksud dan tujuan ini seperti ini Bu, Bapak dan Ibu. Bisa dinaikin Mbak yang kuning Mbak. Yang warna kuning Mbak. Dilihatin. Untuk usulan dari pihak USM ini, kesepahaman bersama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi para pihak dalam melaksanakan kerjasama sesuai dengan tugas dan kewenangan para pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup kesepahaman bersama ini. Ayat 2, kesepahaman bersama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas peran pemerintah dan perguruan tinggi dalam pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pemberdayaan terhadap masyarakat guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi. Intinya kalau untuk ayat 2 sepertinya antara dari pihak Kementerian dan pihak USM tidak berbeda jauh sih Pak. Ini untuk yang di ayat 1 untuk yang maksud sepertinya agak sedikit berbeda antara pihak USM dan Kementerian. Ya, mungkin yang dari kementerian lebih lengkap itu sih deskripsinya. Udah bagus ya Mas. Ya, Mungkin Pak. sama pendapat saya juga begitu. Lebih ya Mas Satria lebih detail ya. Iya. Kalau yang kedua kan yang dari USM malah lebih umum kesannya. Terlalu umum. Terlalu umum ya. Nyuwun sewu Pak. Ya, monggo Bapak, Pak Ibu Bu Dewi sekalian, ya, silakan. Kalau ini kan MOU, nanti lebih detailnya ke PKS-nya. SPK-nya, SPK-nya, detailnya biasanya ke surat perjanjian kerjasamanya yang detail ke teknis, biasanya begitu. Kalau MOU biasanya umum dulu, kemudian nanti dilanjutkan dengan yang berikutnya, surat perjanjian kerjasama berikutnya, untuk yang teknisnya itu mendetail ke apa yang akan dilakukan. Tapi monggo ini kami serahkan saja kesepakatan bersama, dipersilakan. Kalau nanti dari MOU ini nanti ada PKS tersendiri nggak Mbak? Biasanya seperti itu karena ruang lingkupnya kan luas sekali. Mungkin tidak di bidang teknik saja, nanti ada yang bidang ekonomi, kemudian bidang yang lain, mungkin begitu. Pertanian, Tapi monggo kami serahkan saja baiknya bagaimana. Dari Mbak Nisa, bagaimana Mbak Nisa untuk alternatif usulan ini? Apakah memang kita cukup relatif umum ya,
seperti tadi disampaikan Bu Yati untuk karena ini levelnya kan MOU, tapi tentu saja tetap tetap memperhatikan kaidah yang ada. Bagaimana Mbak Nisa? Izin Bapak, untuk MOU mungkin bisa kita gunakan, kalau dari kami menggunakan yang tetap yang pertama karena tetap masih dalam koridor-koridor yang akan kita bahas dalam MOU saat ini Bapak. Tapi itu kesepakatan kita bersama apakah akan menggunakan yang usulan pertama ataupun alternatif karena tujuannya tetap sama-sama untuk menyelenggarakan dari ruang lingkupnya sendiri, begitu Pak. Oke. Monggo Pramuji, bagaimana? Iya, ini kalau dari saya sebetulnya tuh melihatnya tuh sama, hanya bahasanya yang biasa digunakan di sana dan di sini saja. Sebetulnya sama saja, apalagi kalau MOU itu kan masih global ya. Nanti setelah PKS mungkin baru mau mengerjakan pekerjaan apa gitu, guys. Gitu, guys, Pak Hanafi. Monggo kami ngikut. Jujur kalau masalah bahasa hukum saya serahkan ke Biro Hukum. Ya, Mbak, kalau itu begitu izin kita sepakati yang dari USN ya karena lebih sifatnya makro dan sesuai. Yang penting kita harus meyakinkan bahwa rencana-rencana kegiatan ini maksud dan tujuannya sudah terwadai semua di pasal 1 ini. Terima kasih. Silakan Mbak lanjut ke ruang lingkup. Pasal 2 ruang lingkup. Jadi untuk yang pasal 2 ruang lingkup ini juga ada beberapa perbedaan antara usulan dari kami dan usulan dari Universitas Semarang. Saya bacakan dulu yang dari kami ya Bapak dan Ibu, sebentar. Pasal 2 ruang lingkup kesepahaman bersama ini meliputi pelaksanaan kerjasama kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya di kawasan transmigrasi. B. Pelaksanaan kerjasama program unggulan Kementerian Transmigrasi. Dan C. Bentuk kerjasama pemanfaatan, pembangunan, dan pengembangan potensi kawasan transmigrasi yang disepakati oleh para pihak. Dan untuk usulan dari pihak Universitas Semarang yaitu A. Pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat terkait kebijakan dan pembangunan di kawasan transmigrasi. B. Perumasan konsep dan model kebijakan serta program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan di kawasan transmigrasi. C. Pengembangan fasilitas inovasi teknologi pada pelaksanaan kebijakan serta program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi. D. Pengembangan aksesibilitas peningkatan kapasitas bagi civitas akademika dan stakeholder yang bekerja untuk tujuan pembangunan, pengembangan penelitian, dan pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi. E. Pertukaran data dan informasi, kajian akademik, dan kebijakan yang mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi. Dan F. Bidang kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak. Kelihatannya lebih lengkap yang dari USM, Mbak. Bagaimana Ibu, Ibu Prof, Pak Satria? Kalau kami, usulan kami, karena ini kan sifatnya kita tadi ya, bahwa sifatnya umum, untuk memayungi kegiatan-kegiatan yang lebih teknis. Jadi kita mengusulkan termasuk ini yang ada C ini. C ini kan istilahnya pasal ayat sapu jagatnya ya. Bentuk kerjasama ini kan lebih umum untuk memayungi yang belum ada disampaikan di poin A dan B. Kita coba akomodir di sini. Tetapi kalau misalnya kita mau menggunakan poin yang dari usulan USM, monggo saja. Tetapi kami juga ada usulan untuk reposisinya. Monggo kita sepakati yang mana kita. Ini kalau sekarang itu yang dibutuhkan oleh pemerintah juga ya, itu harus ada, kita punya inovasi dalam juga dengan adanya pengembangan aksesibilitas, peningkatan kapasitas
itu juga ada tadi yang disampaikan Pak Hanafi, kita nanti ada apa daerah sana yang mau kuliah di sini nanti harus kembali lagi ke sana. Maksudnya dari kemarin yang program-program itu bisa kita laksanakan gitu ya Pak Sofyan dan Hanafi ya. Tapi mau diringkes boleh di dalamnya Ya, ada siap, seperti itu. Prof. Ini yang poin D, ini maksudnya seperti apa, nggih? Tentu ini penjelasannya, pengembangan aksesibilitas peningkatan kapasitas seperti apa? Bu Wiyati bisa nyampaikan dulu kalau ada. Halo, Bu Wiyati. Sedang. Ya, ya. Terima kasih, Prof. Tadi Prof. Muji sudah menyampaikan, jadi termasuk tadi misalnya ada anak transmigran yang sekolah di USM, kemudian harus kembali ke sana itu, Prof. Muji. Saya rasa cocok dengan apa yang sudah dijelaskan Prof. Muji tadi. Ya, itu Bapak. Mbak Nisa, bahasanya bagaimana kalau seperti itu? Ini terlepas dari nanti urutannya ya. Kalau saya berarti kan, kalau minimal kami melihatnya kan pengembangan akses. Ini kan kalau ini peningkatan kapasitas baik, memang setuju. Tapi kalau fokusnya di sini kan adalah sivitas akademika dan stakeholder. Nah, kalau misalnya tadi disampaikan bahwa itu untuk anak trans, apakah anak trans itu merupakan irisan atau bagian dari sivitas akademika dan stakeholder? Kalau sudah menjadi mahasiswa, tentunya sivitas, alumni juga sivitas, yang sewu. Begitu ya Prof. Y. Itu masyarakatnya punya dua ya orang dari transmigrasi dan di sini bisa disebut begitu. Dua-duanya bisa masuk di dalamnya. Gimana Mbak Nisa? Ada usul? Mungkin itu di bahasa hukumnya bagaimana sebenarnya kan kalau poin-poinnya saya rasa kita insya Allah setuju ya. Cuma dilihat dari bahasa hukumnya yang sesuai bagaimana, saya rasa begitu. Izin Bapak Ibu terkait yang sivitas akademika tersebut, apabila mereka telah ke kawasan transmigrasi, mungkin bisa kita asumsikan yaitu menjadi bagian dari transmigrasi. Jadi mungkin jadi lebih umum menggunakan transmigrasinya kalau menurut kami. Karena ini MOU masih bersifat luas, mungkin ada beberapa poin dari USM yang bisa kita gabungkan pada ruang lingkup yang sudah kami ajukan di awal, seperti memungkinkan pengembangan fasilitas inovasi dan teknologi, karena seperti tadi yang disampaikan, seperti akan ada ini ya Bapak Ibu ya, semacam panel surya atau listrik lainnya untuk di kawasan juga, mungkin itu bisa kita tambahkan. Namun kembali lagi kepada unit teknis, ruang lingkup apa saja yang dirasa diperlukan untuk MOU tersebut, namun tidak terlalu spesifik karena tidak terlalu mengikat, lebih baiknya yang bersifat umum. Terima kasih. Baik, kalau itu mungkin usul konkret, Mbak coba di ke bawah dulu Mbak, alternatifnya D Mbak, coba ke bawah dulu. D alternatif untuk D, di bawah D Mbak, di bawah D, oke. Mana peningkatan? Alternatifnya adalah peningkatan sebentar, pengembangan fasilitasi peningkatan, nanti kami tolong dikoreksi Mbak ya. Fasilitasi dulu Mbak, fasilitasi peningkatan kapasitas, bagi fasilitasi peningkatan kapasitas bagi pegawai, bukan pegawai ya, fasilitasi peningkatan kapasitas bagi, maksud saya ini kan posisi masyarakat kan belum posisinya belum terdaftar Bu ya. Kalau belum terdaftar kan berarti belum pegawai, tapi kan lebih ke masyarakat ya. Fasilitasi peningkatan kapasitas bagi masyarakat di kawasan transmigrasi. Kali ini kalau kita bicara lokusnya dulu ya, fasilitasi peningkatan kapasitas bagi masyarakat di kawasan transmigrasi untuk mendukung upaya gitu aja ya,
untuk mendukung upaya transformasi kawasan, untuk mendukung upaya transformasi transmigrasi. Ini maksudnya jadi memang aksesibilitas tadi masuk dalam upaya fasilitasi seperti ini. Jadi dan lokusnya kita ke masyarakat. Jadi masyarakat kan umum ya. Masyarakat ini termasuk masyarakat di sana, personil di kita atau seperti apa? Kalau gini gimana Mbak Nisa? Atau malah membingungkan kalimat? Sebentar Pak, saya cermati terlebih dahulu. Karena kan intinya ini kan kita akan memberikan membuka peluang, membuka ruang bagi misalnya anak trans, kan tidak terbatas anak trans ya, masyarakat kan lokusnya masyarakat di kawasan transmigrasi mendukung upaya atau malah nanti, tapi monggo saja. Maksud saya kan tidak. Boleh saya matur ya Bapak? Silakan Bu, monggo. Ya, menika pengembangan aksesibilitas, peningkatan kapasitas bagi sivitas akademika itu tidak hanya sekedar lulusan, tetapi juga dosennya. Jadi dosen itu kan banyak teori. Kemudian kalau prakteknya lebih rumit lagi kan lebih menjadi ahli lagi, begitu Pak. Ini jadi sivitas itu ya baik dosen maupun mahasiswanya. Ngeten. Siap. Berarti kan izin Bu, berarti kan ada beberapa target ya, ada beberapa target segmen yang ingin dicapai, yaitu pertama tadi masyarakat, anak trans, kemudian sivitas akademik, terus bisa juga tidak tertutup kemungkinan pegawai kita di balai, kan begitu Bu? Iya, ini stakeholder. Untuk memayungi itu semua objek apa yang pas gitu kan begitu Bu? Iya, posisinya kan belum terdaftar menjadi bagian dari kampus, jadi kan bukan sivitas. Kalau saya pribadi Bu, ya izin, itu kan belum tercatat sebagai bagian dari sivitas itu, bahkan masih menjadi civil society atau masyarakat sipil lah misalnya kan seperti itu. Walaupun di dosen juga sivitas, berarti kan bagi sivitas akademika, mungkin masyarakat atau begitu kan Bu? Kalau mereka masuk stakeholder bisa enggak? Gimana Mbak Nisa bahasa hukumnya? Saya dibantu. Ya, monggo kami juga monggo yang terbaik. Iya, izin. Apabila masyarakat kita ganti dengan sumber daya manusia, bagaimana ya Bapak Ibu? Karena kan mungkin lebih khusus fisika akademika, jadi bisa mencakup beberapa sektor. Oke, betul. Ya, sumber daya bisa, sumber daya manusia. Fasilitasi, tetap pengembangan aksesibilitas ya Mbak, kalimatnya ya. Oh, izin Bapak, kenapa Bapak? Maaf. Kalimatnya tetap yang itu ya, yang alternatif, bukan yang alternatif ya, berarti tetap itu ya, pengembangan aksesibilitas, peningkatan kapasitas SDM gitu ya. Iya Bapak, jadi lebih coba Mbak, pada SDM-nya langsung aja coba kapasitas sumber daya manusia. Langsung ya, bagi sampai bekerja di delete, dari bagi sampai bekerja di delete. Nah, SDM untuk tujuan pembangunan. Mungkin langsung saja ya Pak untuk pembangunan. Untuk apa Mbak? Pembangunan kawasan transmigrasi gitu aja? Iya, jadi untuk tujuannya kita hapus. Oh, untuk pembangunan, untuk pembangunan, pengembangan penelitian jadi satu atau dipisah ini? Koma kan, pengembangan, pengembangan. Penelitian di kawasan transmigrasi, karena masyarakatnya sudah kita cantumkan di sumber daya manusianya, Pak. Pengembangan, penelitian. Dan pemberdayaan, masyarakatnya delete ya? Iya. Di delete, dan pemberdayaan, masyarakatnya delete di kawasan transmigrasi. Nggak pakai di gimana Mbak? Oh, bisa Bapak, langsung saja pemberdayaan kawasan transmigrasi. Iya. Jadi kita kalau di kan mungkin berarti lokusnya di situ ya. Kalau kan pemberdayaan kawasan transmigrasi kan lebih luas ya. Mohon izin Pak Andi. Oh iya. Untuk ruang lingkup dari poin A pun semuanya ada kata-kata di kawasan transmigrasi Pak. Oh. Untuk ruang lingkupnya. Jadi ini bagaimana baiknya? Gimana Mbak Nisa? Mungkin kita kembali lagi ya Pak ke subjek yang akan kita tuju siapa saja dan lokusnya di mana. Sekiranya kita memang berfokus tidak hanya di kawasan, mungkin kata-kata kawasannya bisa kita ambil sekiranya memang tidak fokus pada kawasan.
Baik Mbak Nisa. Namun maaf sebelumnya, apabila kegiatannya bersifat fisik dan memang dilaksanakan di lapangan, mungkin memang kita perlu mencantumkan kawasan. Namun sekiranya kegiatan tidak bersifat fisik, dalam hal pengembangan sumber daya yang bisa dilakukan di mana saja selain di kawasan, mungkin kita bisa mengambil kata kawasannya seperti. Baik, terima kasih. Kalau untuk berarti untuk yang poin D kami pakai yang awal yang telah dikoreksi tadi ya. Izin Pak Andi. Pak, untuk Iya Pak. untuk poin D itu mungkin saran saya ya, kawasan transmigrasinya, kawasannya jangan dipakai ya mungkin ya. Kan nanti jadi fokusnya di kawasannya kan, kita kan kawasannya nanti. Iya. Iya, sepertinya memang seperti yang tadi saya bilang ya Mas, dari ruang lingkup semuanya ini kan awalnya berarti masih berada di kawasan transmigrasi semua. Untuk yang poin D ini untuk pembangunan, pengembangan, penelitian dan pemberdayaan. Tapi kalau tidak ada kawasan transmigrasinya, nggak ada objeknya ya Mas kalau untuk sampai sini aja. Gini aja Mbak, kawasannya kalau diganti jadi bidang gimana ya? Pemberdayaan bidang transmigrasi atau pemberdayaan di bidang transmigrasi. Oke. Kayaknya kalau lebih tepat sih kalau diganti dengan bidang ya. Pengembangan bidang. Oke. Kawasannya diganti menjadi bidang. Jadi biar umum. Jadi tidak hanya di kawasan transmigrasi. Seperti ini ya, Mas Billy bagaimana? Pengembangan aksesibilitas, peningkatan kapasitas SDM untuk pembangunan, pengembangan, penelitian dan pemberdayaan di bidang transmigrasi. Oke Mbak, cukup Pak, saya Mbak. Oke. Berarti mohon izin Pak Andi. Ya Mbak, gimana Mbak? Apakah di judulnya kita perlu tambahkan juga kata bidang ya Pak? Karena pelaksanaan kegiatan Tridharma perguruan tinggi dulu dalam Mbak. Kita sepakati poinnya dulu, baru nanti kita lihat judul dan ruang lingkup. Kita sepakati di ruang lingkup dulu aja. Okay. Baru nanti kita balik lagi ke judul. Berarti ini poin-poinnya kita sudah sepakat, poin-poinnya. Poinnya enggak, tapi kalau yang A ini kan masih ada di kawasan transmigrasi, kegiatan pendidikan, penelitian, pemberdayaan masyarakat terkait kebijakan dan pembangunan di bidang transmigrasi. Apakah bisa Pak kami ganti di bidang saja? Jadi ya kita konsisten aja ya. Kita konsisten aja kalau misalnya disepakati kita di bidang saja. Dari USM bagaimana Bapak Ibu, kita sepakati di bidang jadi untuk lebih memperluas dari ruang lingkup ini. Siap Pak, siap lebih luas. Nggih. Sepakati di bidang. Terus izin Bapak Ibu, ini terposisi saja, tidak harus di ini. Kami mengusulkan karena yang untuk urutannya ini yang pertama pertukaran data dan informasi. Jadi argumennya adalah data dan informasi ini sebagai basis awal dari ruang lingkup kerjasama yang akan dilakukan. Jadi ruang pertukaran data dan informasi pertama, kemudian B, perumusan konsep dan model kebijakan. Jadi setelah berangkat dari data, kita beralih ke kebijakan, kemudian ke A, pengembangan kegiatan penelitian, kemudian poin D, aksesibilitas SDM menjadi poin yang keempat, C, fasilitas inovasi, terus baru F. Kalau kami reposisi mengusulkan seperti ini, apakah bisa disetujui atau kita tetap dengan yang seperti ini? Bisa Bapak, nggak apa-apa pertukaran data di awal, karena kita awal bekerja juga berdasarkan data monggo. Mbak
Lisa dari Biro Hukum bagaimana? Ya, kami sepakat. Bisa tolong langsung dipindah saja Mbak kalau udah disepakati. Mas, Iya. mobilnya nggak dimasukin tadi. Tadi ada motor soalnya. Oh, itu suruh masukin, suruh. Oh, ini. Biasa masuk. Orang kayak gini mau kan aku ngebloknya sama motor. Kepenak aku di sini. Nggak sih, Mbak Mama. Aslinya nomor buku mas. Sudah Pak seperti ini? Baik, kita seperti ini Bapak Ibu bisa disepakati. Ya, lebih bagus. Oke, monggo. Baik, langsung yang atas di delete aja Mbak kalau udah disepakati. Sudah Pak. Silakan Mbak, lanjut pasal 3. Untuk pasal 3 pelaksanaan ayat 1 kesepahaman bersama ini akan ditindaklanjuti oleh para pihak secara teknis menurut cara, syarat, dan ketentuan-ketentuan yang akan dituangkan dan diatur lebih lanjut secara terperinci dalam bentuk perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini akan dilaksanakan ditindaklanjuti oleh pejabat dan atau tim yang ditunjuk mewakili para pihak berdasarkan tugas dan fungsinya. 3. Setiap perjanjian kerjasama bagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepahaman bersama ini. Bagaimana dari pihak USM, apakah ada koreksi atau setuju untuk pasal 3 ini? Monggo Bu dari USM, kalau dari kami sementara tidak ada alternatif yang masuk, tapi monggo saja misalnya ada usulan lagi, silakan. Sampun Bapak, sampun, siap. Bu Dewi itu 5 tahun juga nggak apa-apa kalau saya ya. Ganti rektor juga nggak apa-apa, nanti jadi rektor berikutnya. Monggo Bu. Nanti belum pasal 4 Bu, baru pasal 3. masih yang atas ya. Iya. Baru pasal 3 Bu. Oke. Siap pasal 3, mboten nggak masalah, no problem. Baik, silakan lanjut ke pasal 4 Mbak. Nah, baik, untuk pasal 4 mengenai jangka waktu dari kami, usulan dari kami itu 5 tahun Bapak dan Ibu, tapi dari pihak Universitas Semarang kemarin itu usulannya 4 tahun. Bagaimana Bu? Tadi berarti sepakat untuk 5 tahun saja atau bagaimana? 5 tahun, mau rektornya siapa saja nggak masalah gitu. Bu Dewi ini masukan saya ya. Nggak masalah, nggak masalah. Ya, mau ganti siapa saja nggak apa-apa gitu. Gitu Pak, 5 tahun bagus Pak. Siap Bu, siap. Ini kan biasanya kan masa kami ini Bu ya, masa pengurusan kepemimpinan ya, masa kelembagaannya biasanya 5 tahun. Baik, untuk ayat 2 dan ayat 3 tidak ada perbaikan G, tidak ada usulan tambahan G. Siap. Siap, aman Pak. Lanjut Mbak. Baik. Pasal 5. Kalau dari kami di tata naskah kami biasanya dalam MOU itu untuk istilah pembiayaan itu pendanaan. Tapi dari pihak USM ini istilahnya itu pembiayaan. Ini bagaimana Bapak dan Ibu mengenai kesepakatannya? Apakah yang akan dipakai untuk pasal 5 mengenai pendanaan ini yang akan dipakai itu pendanaan atau pembiayaan? Kalau dari kami mengajukan usulan itu pendanaan Ibu.
Mbak Nisa, bagaimana kalau usul pembiayaan dari USM, Mbak Nisa? Mungkin bisa dijelaskan lebih beratnya seperti apa kalau di kita alasannya memakai pendanaan? Ya, izin Bapak Ibu, kalau untuk di kami itu pendanaan biasanya dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak ada timbal baliknya. Sedangkan untuk pembiayaan sendiri adalah kegiatan-kegiatan yang ada timbal balik yang akan kita berikan. Namun mengingat bahwa kegiatan tersebut tidak ada timbal balik, maksudnya adalah kegiatan kita masing-masing. Jadi kami mengusulkan adanya menggunakan diksi pendanaan. Saya setuju untuk pendanaan. Sewu nggih Bu Wiyati, nggak apa-apa ya, urun rembuk ya Bu. Injih, nggak apa-apa, monggo. Nggih. Yang pendanaan Bu, karena kan pendananya kan dari transmigrasi gitu Bu. Yang Iya, bisa siap. dihapus. Monggo Ibu, nggih. Baik, bisa kita delete Bu, nggih, yang pembiayaan kita pakai diksi pendanaan. Iya. Lanjut Mbak Wasalna. Oke. Izin Pak, untuk dari Biro Hukum, apakah ada koreksi untuk pasal 5 mengenai pendanaan ini, Mbak? Apakah sudah sesuai? Mbak Nisa, tolong dicek kembali untuk kalimat ini, untuk pendanaan, apakah sudah sesuai dengan template yang biasa kita gunakan? Dan pendanaan yang penting itu dari pihak panjenengan nggih Pak. Ini kata-katanya biar nggak salah ya, supaya bisa bisa cair itu kata-katanya bagaimana nganut nggih. Nanti biasanya kan izin Prof, itu biasanya kan di PKS nanti hak dan kewajiban masing-masing ada Prof. Nah, nanti di situ kan ada kewajiban Kementerian Transmigrasi seperti apa, dari mitra seperti apa. Gimana Mbak Nisa untuk Sudah sesuai Bapak, seperti yang PKS sebelumnya kita lakukan. Baik. Baik, ini berarti bisa kita lanjutkan Bapak Ibu, yang pasal 5 bisa kita sepakati. Oke, sudah Pak. Baik, lanjut Pak pasal 6. Pasal 6 pemantauan dan evaluasi, para pihak melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan kesepahaman bersama ini paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan. Ya, Pasal 7 dari pihak USM bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah ada masukan atau koreksi mengenai pasal 6 ini? pemantauan evaluasi itu maksudnya setelah pelaksanaan atau dalam proses pelaksanaan atau sebelumnya? Ini kalau pemantauan dan evaluasi saya kalau di USM biasanya di dalam pelaksanaan kami ada MONEF juga ya, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan baik di perjalanan supaya ini pekerjaan bisa terlaksana sesuai dengan target gitu Pak Bu. Jadi kami ada MONEF Pak, monitoring dan evaluasi dalam pekerjaan. Misalnya pekerjaannya 6 bulan. Nah, sebelum 6 bulan tuh juga kami ada MONEF paling sedikit 1 kali, biasanya 2 kali. Gitu Pak, Bu. Izin Prof, nanti Mbak Nisa tolong tambahkan. Jadi pasal 6 ini Prof, ini konteksnya adalah begitu MOU ini selesai ditandatangani, begitu MOU ini naskahnya selesai, ini harus dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut dari MOU ini Prof. Begitu. Jadi tindak lanjutnya adalah PKS. Jadi karena sifatnya MOU ini tidak mengikat, jadi narasinya memang seperti ini yang kebiasaan yang ada di kami, tata naskah yang ada di kami, jadi perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap apa? Terhadap MOU ini sendiri. Jadi harapannya bahwa 6 bulan ini harus segera ditindaklanjuti gitu. MOU-nya ya. Ya, terhadap MOU-nya Prof izin. Jadi jangan sampai kita sudah MOU terus lebih dari 6 bulan kok nggak ada PKS-nya, nggak ada tindak lanjutnya. Harapannya paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan harus dilakukan monitoring. Saling mengingatkan kita, nggih. Siap Prof, nggih. Iya, izin Begitu, Bapak Mbak, Ibu. benar ya? Prof. Benar ya? Iya, benar Pak. Mengingat bahwa dalam MOU ini kita masih belum punya kegiatan spesifik yang akan kita lakukan seperti apa, dan juga kita belum punya belum tercantum hak dan kewajiban dari masing-masing pihaknya dan bersifat umum. Jadi pemantauan ini terkait dengan tindak lanjut dalam pelaksanaan kesepahaman bersama ini, baik berupa PKS dan sebagainya. Terima kasih.
Baik, udah disepakati. Bu Wiyati ada tambahan Bu untuk pasal pemantauan ini Bu? Monggo. Ya Pak, sudah bagus, ya karena MOU masih, ya sudah siap. Siap. Lanjut Mbak, pasal 7 kerahasiaan. Oke, kami lanjutkan ke pasal 7 ya Bapak dan Ibu. Untuk pasal 7 kerahasiaan. Ayat 1, pihak bertanggung jawab atas kerahasiaan penggunaan dan keamanan data dan atau informasi yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2, para pihak hanya dapat menggunakan data dan atau informasi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Ada masukan Ibu? Bu Yati, Prof, untuk pasal 7? Ampun Mbak, lanjut. Baik, lanjut Mbak, pasal Baik. 8. Untuk pasal 8 mengenai korespondensi, dalam rangka korespondensi dan atau pelaksanaan kesepahaman bersama ini, para pihak menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut. Pihak ke-1 penanggung jawabnya Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas, Sekretariat Jenderal Kementerian Transmigrasi, alamatnya di Kementerian Transmigrasi, Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata nomor 17, Jakarta Selatan 12750. Telepon 021 797 1972, email humas@transmigrasi.go.id. Pihak kedua penanggung jawabnya Kepala Satuan Humas Kerjasama dan Hukum, alamat Jalan Soekarno-Hatta, RT 7, RW 7, Logosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang 50196. Telepon 024 670 2757, email humas@usm.ac.id. Ada koreksian Bu Wiyati untuk alamat korespondensi pihak kedua Ibu? Maaf, masih di mute Bu Wiyati. Iya, lanjut, siap. Baik, terima kasih atas Baik. Bu. Ayat 2 dan 3 Mbak, silakan. Ayat 2, apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut dan tidak perlu dilakukan adendum atas kesepahaman bersama ini. 3. Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini. Oke, sudah. Lanjut ya Pak, untuk pasal 9, ketentuan lain-lain. 1. Segala perubahan dan hal-hal yang belum diatur atau tidak diatur dalam kesepahaman bersama ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut atas kesepakatan dan persetujuan para pihak, dituangkan dalam perjanjian tambahan atau adendum yang bersifat mengikat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepahaman bersama ini. 2. Apabila salah satu ketentuan dalam kesepahaman bersama ini menjadi tidak berlaku atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan lainnya dalam kesepahaman bersama ini tetap berlaku serta mengikat para pihak sepanjang ketentuan dalam kesepahaman bersama ini belum disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagaimana Bapak dan Ibu untuk pasal 9, apakah sepakat? Sepakat, ini satu jagat ya. Oke, baik Bu. Untuk pasal 10 penutup, kesepahaman bersama ini dibuat dalam rangkap 2 asli, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh para pihak dan dibubuhi cap lembaga masing-masing pihak. Sudah Pak Andi? Coba ke atas lagi Mbak, kita lihat masih ada yang warna lain, masih ada yang belum kita sepakati. Coba dicek lagi dari atas. Judul tadi Bapak? Ya, untuk judul sih Pak, tadi kan ada perubahan Coba Mbak ya di-split Mbak, di-split antara ruang lingkup dan judul Mbak, biar kelihatan semua. Di-split ininya, layarnya gimana caranya? Judul sama ini biar kelihatan. Klik view. View split ya, atau view apa? View split. Ya, sebelah kiri, nah itu.
Yang judul yang di atas Mbak, yang judul yang di atas, yang ruang lingkup yang di bawah yang dilihat. Ya. Bagaimana Bapak Ibu untuk ruang lingkup kita sudah sepakati apakah judul ini sudah mencerminkan dari ada berapa tadi? 6 atau 7 kalau tidak salah oh, 6 ya. 6 ruang lingkup yang ada atau kira-kira ada tambahan. Mungkin dari bagian hukum masing-masing Mas Billy mungkin ada masukan? Izin Pak, mungkin apakah lebih tepat misalnya untuk ditambahkan kata di bidang transmigrasi? Ini soalnya di pengembangan sumber daya transmigrasi seperti tidak ada kata penghubung gitu Pak. Bidang transmigrasi. Iya di bidang transmigrasi gitu loh Bu. Gimana Mbak? Ini teman-teman bagian hukum ini, Biro Hukum dan bagian hukum nih. Mungkin dari Biro Hukum juga, Biro Hukum USM bagaimana nih? Monggo. Kelihatannya tidak usah pakai di, langsung bidang Bidang ya, transmigrasi. dalam rangka pengembangan sumber daya bidang transmigrasi. Iya, itu baik, di. baik. Bagaimana Bapak dan Ibu untuk judulnya pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka pengembangan sumber daya bidang transmigrasi? Kami cocok Bapak, Ibu. Sudah sesuai Mbak. Cocok Mbak. Ye. Kita sepakati ya. Oke Mbak, coba dicek lagi Mbak, di-recheck lagi. Apa ada yang warna-warna masih kuning? Splitnya dihilangkan aja Mas Andi ini biar jadi satu. Oke, sudah. Itu kalau Pak Prof Sulari tadi, ada yang kuning kenapa Mbak? Yang bawah Mbak? Nah itu kenapa kuning? Oh nggak ada, oke. Baik, kita sudah ada, sudah semua nggih, Bapak Ibu dari Kementerian Transmigrasi dulu, apa ada tambahan lagi dari unit teknis, PP Katran dan PEPMT, dari Sekretariat Jenderal ada tambahan, monggo bagi bagian hukum masing-masing, karena yang akan menindaklanjuti dengan PKS. Silakan Mas Billy, Mas Imam, monggo kalau ada masukan. Kalau nama itu perlu pakai titel enggak ya Pak? Gimana Pak Pripon? Kalau untuk MOU itu biasanya nama itu perlu ada titel masing-masing atau enggak ya? Oh tidak Pak, biasanya kami tidak Pak, izin. Oh iya Pak. Langsung nama saja. Baik Pak. Bagaimana teman-teman Kementerian tidak ada? Baik, silakan dari USM ada catatan terakhir mungkin, catatan lagi maksudnya. Untuk sementara tidak ada Pak. Sudah sesuai. Baik, alhamdulillah kita efektif nih waktunya, Prof, Bu Kayati dan Pak Satria, Bapak Ibu yang lain. Baik, alhamdulillah ini sudah kita selesaikan pembicaraan pertama draft Bu ya. Izin kami masih sampaikan draft.
Karena nanti kami, kalau izin Bapak Ibu, kalau di kami prosesnya adalah kita bahas internal, kemudian kita bahas eksternal, kemudian kita sesuaikan kembali dengan pastikan lagi, terutama dengan termasuk ruang lingkup ya tadi, kira-kira kita masih beri kesempatan lagi untuk unit teknis mencermati kembali. Siapa tahu nanti ada peluang-peluang kerjasama yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, disesuaikan dengan program prioritas kementerian yang belum termasuk dalam ruang lingkup tadi. Mohon kiranya dari USM nanti berkenan masih menerima ini Bu ya, menerima ruang-ruang untuk pembahasan berikutnya. Kalau memang misalnya ada biasanya perubahan minor Bu, kalau ada perubahan biasanya nggak begitu banyak. Ada perubahan minor karena nanti kita sesuaikan dengan dari tim percepatan dan staf sus menteri. Ini dari tim percepatan ada yang hadir nggak ya? Mbak Gilang, Mbak siapa ada yang hadir nggak? Nggak ada ya? Nggak ada Pak, karena ada agenda lain Pak. Baik. Nanti kami laporkan ke pimpinan, Prof. izin Bu Yati, kami laporkan ke pimpinan untuk dikawal dan untuk pelaksanaan teknis. Pak Disofian ini udah di approve Pak Dirge untuk anggarannya yang PLTS ini Pak atau bagaimana? Sudah. Baik, berarti kan bisa segera termasuk untuk identifikasi ekosistem juga sudah. Jadi kami berharap sebelum DIPA-nya cair kalau bisa MOU dan PKS itu sudah sudah tertanda tangan. Sehingga kalau pada saat nanti DIPA-nya cair kita punya payung hukum untuk ngajak teman-teman nanti ke lapangan. Baik. Berarti minta tolong dari bagian hukum PEPMT untuk mengisi matriks link dari progres MOU dan PKS karena nanti akan kita laporkan dilampiri dengan notulen rapat sore hari ini, kemudian naskah MOU terakhir untuk kita sampaikan ke tim Bapak Menteri agar untuk dilakukan finalisasi. Tapi mohon nanti diisi dulu matriksnya jadi agar lebih jelas ya. Agar lebih jelas nanti untuk nama kegiatan PKS-nya, kemudian ruang lingkup PKS-nya, begitu Pak Dirge, nanti mohon bisa disampaikan. Kira-kira PKS-nya kapan Mas untuk kita bahas? Segera saja Pak, biasanya minimal diisi matriksnya dulu Pak Dir, diisi matriksnya dulu ya. Matriks link, kami ada matriks Pak, karena nanti itu pasti Pak Menteri akan menanyakan dulu seperti apa nanti teknis untuk PKS-nya. Setelah ada matriks itu baru, untuk pelaksanaan kan apakah destukdes, apa ada kebijakan untuk kita seremoni atau seperti apa, nanti kita menunggu arahan dari pimpinan, begitu Pak Dir. Oke, baik. Izin Mas Andi, kalau untuk MOU kan Pak Rektor dengan Pak Sekjen. Kalau PKS nanti Pak Dirjen dengan USM ini siapa? Dengan Ketua LPPM ya. Berarti dengan Promuji ya. Iya. Oke, baik. Siapa tahu juga nanti kita masih membuka peluang dari PPK Trans ya, Mas Imam, tolong dibantu dikawal, disampaikan ini Mas Imam ke unit direktorat yang ada di PPK Trans, Mas Imam, untuk peluang-peluang kerjasama untuk PKS-nya. Siapa tahu nanti ada lebih dari satu PKS yang kita tidak tahu. Ada lebih dari satu PKS yang bisa dilaksanakan. Banyak PKS. Dan contoh yang penting juga realisasinya Pak Dir. Prof. Ini kan kita jadi jangan terjebak di rutinitas ya. Mohon izin. Karena tapi kita sudah komitmen lah, kalau kami percaya Pak Dir Sofian ini udah semangat sekali nih Bapak Ibu untuk melaksanakan kegiatan ini. Baik, ada tambahan lagi Bapak Ibu, monggo. Izin nanti Prof, juga Prof dan Pak Bambang yang sebenarnya untuk PPK Trans seperti Hidra dan yang lain-lain itu sebenarnya sangat dibutuhkan di PPK Trans, tapi cuma teman-teman dari PPK Trans yang belum tahu. Maka kalau boleh mungkin ada inovasi-inovasi yang lain, dan juga mungkin dari bukan hanya teknik saja gitu, tapi mungkin dari misalkan dari psikologi atau dari fakultas yang lain, mungkin ada inovasi-inovasi sehingga itu mungkin sangat membantu proses pembangunan dan pengembangan masyarakat transmigrasi. Mungkin bisa mungkin nanti kami ada 6 fakultas Pak, jadi teknik itu ada sipil, elektro, dan perencanaan wilayah kota itu juga sangat saya rasa itu teknik
sipil dan elektro, nanti kita bisa itu berjaya. PWK mungkin juga bisa membantu dari transmigrasi ya untuk membangun Iya, siap. zona-zona pengembangannya. Kemudian kami juga ada ekonomi, mungkin membantu masyarakat untuk meningkatkan UMKM-nya. Ya, kelembagaan. Misalnya dengan sekarang kita juga ada ilmu komunikasi, ada teknologi komunikasi, mungkin cara menjualnya dengan digital. Kemudian ada ilmu hukum, ada psikologi. Mungkin psikologi juga bisa sangat membantu kepada masyarakat yang transmigrasi dari sisi apa ya, artinya memperbesar apa ya hatinya dan sebagainya, mungkin dari sisi psikologi. Iya. Tuh, Pak. Jadi makanya tadi disebutkan di penelitian pengabdian tadi itu Tridharma ini mungkin bisa mengajak dari fakultas lain nanti bisa ikut berintegrasi di sini, Pak. Mohon maaf Pak Dir, mau tanya. Kalau biasanya kan inovasi-inovasi dari dosen-dosen ini kan apa ya, masih dalam tahap dari penelitian kemudian dihilirisasi seperti itu, tapi belum ada seperti standar atau nilai TKDN gitu Pak. Kalau di kementerian itu perlu ada syarat harus ber-TKDN gitu atau bagaimana ya Pak ya? Baik, jadi nanti karena kita nanti sifatnya teknologi dan lain, memang nanti ada TKDN juga Mas. Nanti kita dorong untuk hasil-hasil dari perguruan tinggi untuk mendorong untuk berapa persen untuk komponen dalam negerinya. Itu yang kita dorong. Termasuk nanti juga yang komunikasi, bagaimana branding, karena saya tuh direktur pengembangan produk unggulan. Jadi bagaimana membranding produk-produk unggulan, jadi bukannya dari ketersediaan, tapi juga bagian cara membranding produk. Itu yang mungkin kami juga bantuan dari teman-teman akademisi gitu. Sebagai contoh, sebentar, saya ambil contoh. Iya, Pak. Iya. Nah, contohnya seperti ini ya. Oh, makanan gitu. Ya, makanan. Ini di lokasi transmigrasi, kalau orang Jawa bilang iwak wader ya. Mungkin bisa tapi dilihat mungkin di kiri, Pak. Iya, mungkin ini bisa dibantu gimana cara membranding. Mungkin di antaranya kita kan pengembang produk unggulan, contohnya di lokasi Kalimantan, ikan papuyu, ikan itu. Nah, itu mungkin nanti bisa saja. Nah, nanti dikira-kira untuk yang di PMT, di Gen 2, mungkin bunyi nanti PKS-nya bukan hanya di inovasi, tapi juga branding produk, Pak. Oh, iya. Pak Satria. Jadi mungkin untuk Mas Tutuk nanti juga mungkin yang di bidang branding nanti kami juga mohon bantuannya. Iya, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Jadi Pak Dir. Ada supaya di teknologi informasi cukup ya, banyak itu. Ya, jadi kira-kira yang di kami di pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat juga nanti bagaimana balai-balai latihan masyarakat transmigrasi tadi untuk caranya dia ngajari ke masyarakatnya supaya lebih apa ya, kan mohon maaf masyarakat transmigran kan tingkat pendidikannya kan nggak semuanya sarjana ya, sehingga mungkin bagaimana menurunkan gradasi proses pembelajaran dari sivitas akademika ke masyarakat transmigran. Ya, ini yang mungkin perlu semacam pendekatan-pendekatan dari teman-teman, terutama di komunikasi. Ya, itu yang mungkin yang kira-kira ancer-ancer PKS kami nanti arahnya ke sana, Bu. Itu. Tapi kalau yang di PPK Tran kaitannya memang yang tadi
disampaikan ada hidram, kemudian malah nanti di teknologi. Ya, kira-kira seperti itu Bu, Pak Mas Bambang, dan Pak Satria. Jadi kalau untuk yang PMT ada 3, teknologi, kemudian membranding ya, dan yang terakhir bagaimana untuk proses pembelajaran ke masyarakat transmigrasinya, karena supaya balai itu membahasakannya lebih gampang. Mohon maaf kalau dari Sivitas Akademika mungkin Mas Satria nerangkan tentang elektro gini-gini, mungkin kami harus cari yang lulusan STM dulu nih Mas. Iya. Tapi giliran nanti membranding yang ini, lah ini yang bahasa ke masyarakatnya yang, karena ya bisa ditanya ke Mas Andi deh, kadang seleksi tran itu minimal bisa baca tulis. Nah, itu yang mungkin perlu bantuan teman-teman yang ahli komunikasi, bagaimana membahasakan bahasa akademis menjadi bahasa masyarakat. Nah, itu yang nanti yang akan paling penting di situ. Tapi kalau Prof Muji sama Mas Bambang ini kan udah ini ya, udah dari dulu sering bakti sosial. Dulu Prof Muji, saya tuh kemah bakti itu ada berapa Bambang tuh pengurusnya? Ada Bambang Tetuko, Bambang Widyasmoro, Bambang apa lagi dulu? Yang anak 84 dulu. Dan 14, itu bakti sosial. Hah? 14 Bambang di angkatan 84. Nah itu dia. Iya, tapi jadi nanti di sini peran dari Mas Tutu, saya berharap mohon bantuannya. Jadi dari bahasanya Mas Satria nanti ke masyarakatnya menjadi bahasa yang lebih komunikatif gitulah. Iya. Kira-kira seperti itu. Siapa? Boleh matur Bapak? Iya. Ya, sebetulnya USM dulu pernah kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi. Kebetulan saya sendiri ikut ke Kaltara. Waktu pembukaan Kaltara, itu ada pendampingan KKN, Bapak. Tapi hanya saja waktu itu tidak ada dana dari kementerian. USM tidak bisa ikut KKN. Nah, barangkali nanti dengan Prof Muji bisa dibantu untuk pendanaan KKN. Jadi perlu mereka pendampingan karena lokasinya juga agak jauh dari perkotaan, kemudian mereka SDM-nya kualitasnya juga terbatas. Nah, itu perlu adanya pendampingan. Mungkin yang sudah melakukan UGM Bapak di Kaltara. Izin, sebenarnya kami menganggarkan, makanya saya berharap kemarin itu ada yang patriot. Makanya kami berharap kemarin teman-teman memang pada kemarin itu kerjasama duluannya dengan Undip, Bu. Sehingga kelihatannya Undip isinya diisi orang Undip semua. Padahal saya sudah matur ke Pak Edi Direktorat, kalau bisa ya juga melibatkan teman-teman USM gitu. Tapi ya nggak tahu, kelihatannya udah penuh sama Undip, tapi nanti di periode berikutnya saya harapkan, kan masih terus ada Bu tiap tahun Bu. Nanti ekspedisi patriot itu untuk dosen, sedangkan patriotnya untuk mahasiswa. Itu bahkan tahun 2026 anggarannya lebih gede Bu yang untuk patriot itu. Mudah-mudahan nanti Prof Muji bisa ikut. Makanya mungkin nanti kalau sekiranya pas penandatanganan nanti, ya mungkin nanti Prof Muji bisa ngendiko sama Pak Dirjen kami, Pak Felix, sehingga nanti untuk patriot ya bukan dari Undip saja kan. Kalau ini sudah ditandatangan kan berarti tahun depan kita punya payung hukum. Nah, kalau kemarin saya mau ngotot begitu, wong ini belum ditandatangan. Jadi saya nggak bisa maksa teman-teman dari Undip. Jadi harapan saya kalau ini sudah ditandatangani termasuk PKS-nya tahun 2026, saya berharap bisa Bu. Jadi selama Pak Menterinya Pak Eftitah, patriotnya anggarannya gede Bu. Jadi untuk mahasiswa Sivitas Akademika jangan takut masalah itu. Makanya saya yang desek-desek Mas Andi, kapan bahas MOU, kapan bahas PKS, seperti itu.
Ya. Nggih, siap matur sembah nuwun. Nggih. Oke, Pak. Oke. Nggih, seperti itu ya Bu. Jadi tapi setidak-tidaknya mohon Bu Wiyati nanti bisa dalam nanti pelaksanaan Patriot nanti kan bisa sounding dengan teman-teman dari Undip. Iya, jadi nanti di situ kalau sekarang sebelum ditandatangani kita belum bisa apa-apa. Tapi kalau nanti sudah ada MOU dan PKS, nanti sudah bisa ancang-ancang untuk 2026 Bu. Oke. Jadi, kira-kira ya saya minta maaf karena sebenarnya itu dengan Mas Satria dengan Prof Muji waktu masih PDTT ya, saya masih di PDT sudah merancang ini, tapi keburu pisah seperti itu. Nggih. Jadi seperti itu nggih Bu. Nggih, terima kasih. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih. Kalau kami dipanggil ke Jakarta juga siap. Panjenengan tindak mriki, alhamdulillah. Nggih. Moga Mas Andi, kalau Mas Andi, Mbak Indria, Fatwa Indria, Mbak Rahel tuh pilihannya ke Semarang ya Mas ya? Sambil healing ya, Pak. Ke Semarang. Ya, kalau Mas Andi, Mbak Rahel, sama Mbak Indria ini punya kenangan dengan kampus Tembalang. Jadi kalau ditanya, wah Pak aku udah lama nggak main ke Mas Andi terakhir kapan ke Tembalang? Dua bulan lalu nggih. Pak Dir. 2 bulan lalu. Oh ya, kalau Mbak Indri udah berubah semua udah berubah semua ya. Dan nanti juga kita bisa main ke kampusnya USM Mas di Telogosari. Kalau teknologi pangan itu masih ada, Prof? Masih. Oh, dulu kakak saya teknologi pangan USM. Iya, nggih. Makasih, Pak. Makasih. Nggih, siap. Kakaknya siapa, Pak? Oh, angkatan 94 nggih, Prof. Udah lama, angkatan 94 dulu udah lama nggih. Baik, Prof. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Dir, terima kasih Bapak Ibu. Nanti hasil ini akan segera kami laporkan. Setelah ini nanti malah jam 5 kami ada rapat dengan tim Pak Menteri. Insya Allah akan kami sampaikan juga bahwa sudah dilakukan diskusi awal dengan tim ini dan insya Allah alhamdulillah sudah kita sepakati. Nanti mohon Pak Dir dikawal Pak untuk pengisian matriksnya agar segera kita laporkan. Karena Pak, walaupun tanpa penandatangannya oleh Pak Sekjen, tetapi Pak Menteri minta terinfo juga Pak untuk ruang lingkup, kemudian teknis kerjasama. Pak Menteri sudah mengingatkan agar segala jenis MOU yang tanda tangan beliau maupun Pak Sekjen, beliau juga diinfokan Pak. Tapi nanti secara informal kami akan sampaikan ke penasihat utama Menteri. Begitu nggih Bapak Ibu, mohon izin, mohon maaf kalau kami dalam penyampaian, dalam pelaksanaan rapat ini ada yang kurang berkenan. Kami mohon maaf, nanti semoga harapan kita karena kerjasama ini kan untuk kebermanfaatan kedua belah pihak dan untuk masyarakat Indonesia khususnya begitu nggih. Jadi harapannya kita segera bisa tindak lanjuti dengan niat baik ini. Bismillah, moga-moga lancar semua nggih. Tanpa lebih panjang kami mohon undur diri dan kami tutup Zoom ini. Terima kasih wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak Ibu izin live nggih. Matur suwun. Salam Prof Muji, salam Mas Tutu. Pamit. Foto-foto.